Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau kasih rekomendasi satu villa estetik di Bandung yang harganya ini tidak pakai mahal Bobors, alias harganya murah. Dan villanya ini gak cuma estetik tapi juga fasilitasnya cukup lengkap ya. Dia ada private pool dan harganya berapa? Harganya itu masih cuma 2.500.000-an, tapi villanya estetik banget, bagus buat nginep, bagus buat foto-foto juga. Kita mau nginep di tempat yang namanya Nuansa Villa Lembang, Bandung. Nah, seperti biasa perjalanannya kita selalu lewat tol Cipularang. Pernah lewat apa tuh namanya? Lewat puncak yang naik ke atas itu, tapi itu jauh banget sih, berasanya muter-muter banget. Emang udah paling klop, emang udah paling bener lewatnya tuh Cipularang. Cuma kemarin Bocan keluarnya di exit Padalarang karena villanya ini tuh ada di daerah, kalau nggak salah tuh di daerah Sersan Bajuri gitu ya Bobors. Jadi kayak udah di atas gitu loh, udah yang arah-arah Lembang. Makanya Bocan pilih keluar di Padalarang. Karena kalau ini Bocan tuh berangkat kan Jumat siang, Jumat sore gitu lah ya sampai Bandungnya. Kalau misalnya Bocan lewat tol Paster, nanti keluar di Paster, terus nanti bakalan lewatin Bandung kota, itu bakalan macet terus karena ya orang-orang jam pulang kantor gitu kan. Bandung kan macetnya 11-12 sama Jakarta gitu ya. Jadi Bocan pilih exit di Padalarang. Kalau di Padalarang itu aksesnya memang lebih kecil seperti ini dan ada beberapa turunan dan tanjakan, maksudnya turunan dan tanjakan, tapi nggak yang terlalu ekstrim, jadi menurut Bocan ya masih aman lah ya. Nah terus ini kita tembusnya di sekitaran Sersan Bajuri gitu Bobors. Nih udah keluar dari Padalarang, udah keluar dari jalan tembus Padalarangnya. Ini udah deket banget sama villanya dan udah mulai gerimis juga tuh ya. Nah ini kita sampai pintu masuk ke villanya Bobors. Jadi villanya itu kayak ada di dalam area komplek. Nah ini tuh ada jalan tembus gitu ya, cuma gerbang yang tadi itu dibukanya sampai jam 8 malam. Itu jalan tembus karena dari gerbang tadi tuh udah langsung nyampe ke villanya. Ini di sebelah kiri villanya tuh kelihatan ya, udah estetik banget bangunannya dari luar juga. Penasaran dalamnya kayak apa? Tapi sebelum kita review villanya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah. Termasuk untuk villa Nuansa S09A Lembang 3 bedroom with private pool ini. Harga villanya mulai dari 2,5 jutaan untuk villa dengan 3 bedroom dan private pool. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah dan Bobors bisa dapetin instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pilihan penginapan murah meriah di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Villa Nuansa S09A Lembang 3 bedroom with private pool ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3 jutaan dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback loh. Mau dapat cashback lebih banyak lagi? Pas banget nih, tiket.com lagi ada Stay with Benefit. Tinggal perbanyak transaksi kamar hotel, villa, dan apartemen di aplikasi tiket.com, Bobors bisa dapetin tambahan cashback hingga 600.000. Periode promo berlangsung sampai 30 Juni 2025 ya. Cashbacknya nanti akan berbentuk beli tiket points dan cashback ini bisa diberikan setelah periode promo berakhir. Syarat dan ketentuan berlaku. Mau tahu lebih lengkapnya? Cek di aplikasi tiket.com ya. Yuk ikutan misinya dan dapetin cashback tambahannya. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah ini kita parkir dulu. Terus Bocan agak bingung sih ya, maksudnya mikir kalau ini kan pas lagi bulan puasa gitu. Terus nyampe villa sekitar jam 4:30 gitu. Kayaknya kalau misalnya di villa aja bakalan bingung makan apa. Jadi ya udah kita memutuskan untuk ke Kampung Daun. Kebetulan banget villanya ini deket dari restoran Kampung Daun Bobors. Dan selama ini Bocan belum pernah nyoba restoran itu ya. Biasanya kan ke Dusun Bambu kemana. Ini pengen tahu Kampung Daun tuh kayak apa. Jadi udah kita mampir. Nah ini makanannya udah dateng. Sebenarnya ditanya kan ya mau pesennya buat buka puasa atau enggak.
kayak udah setengah 5, udah jam 5-an gitu, bilang aja buat sekarang biar pas maghrib makanannya udah dateng gitu kan ya. Nah ini pas banget nih, berapa menit sebelum maghrib makanannya udah serve semua, dan kita langsung makan aja. Ini pakai nasi liwet, terus di atasnya tuh ada telur asin, ada ayam goreng. Menggoda banget ya Bobers, kita buka puasa pakai nasi liwet ini. Cuma menurut Bocan sih kalau sambal ini tetap enakan pedesan sambal Bu Imas. Ini sambalnya kurang mantap gitu lah ya buat di lidah Bocan sih. Tapi ya overall enak-enak kok. Ini si Mas makan gurame satu, dia habis. Terus si bayi kita kasih makan sop iga. Nasi ibunya tadi sama kakak itu ayam goreng. Dan kita udah selesai buka puasa sekalian makan malam. Nanti kalau malam lapar lagi kita ngojol aja lah ya. Ini kita udah selesai makan malam. Tuh, jadi di Kampung Daun itu dia tuh nggak cuma jualan makanan-makanan berat seperti tadi, tapi ada makanan tradisional, ada bandros, ada kue ape, ada cilok, ada bakso tahu segala macam. Jadi kita bisa jajan juga Bobers. Overall sih Bocan suka banget sama pelayanannya, sama suasananya. Walaupun sambalnya kurang pedas, tapi ya nggak apa-apa lah. Seleranya kan beda-beda ya. Tapi menurut Bocan tempat makannya oke. Dan udah selesai makan malam, kita udah dengan perut kenyang, kita kembali ke villanya nih. Nah ini suasananya makin hujan. Kita udah sampai, kita langsung turun ya Bobers. Jadi villanya ini ada 2. Ya kalau kita pesen satu ya dapat satu kamar aja gitu, dapat satu bangunan. Jadi yang sebelah tuh tetanggaan gitu lah ya Bobers. Dari luar sih bangunannya kelihatan estetik banget, bentuk segitiga gitu. Terus juga ada tangganya, tapi tangganya nggak terlalu tinggi kok. Nah tadi begitu masuk kita langsung ketemu area dining room. Terus di sebelah sini ini kayak living room, tapi bisa buat movie time, bisa buat karaoke ya, namanya living room lah ya. Terus di sebelah sini ini kolam berenang. Nah itu kamar yang di sebelah sana belum sempet dinyalain lampunya karena masih hujan. Kita baru banget masuk, jadi belum sempat explore. Yang di sana belum dinyalain, jadi kelihatannya gelap ya Bobers. Nah ini tuh enak banget ya, abis makan gitu kan, suasana hujan-hujan, kita quality time karaoke dulu lah ya sebentar. Karena biasanya kalau di villa itu karaoke nggak boleh sampai terlalu malam kan ya, takut ganggu tamu. Jadi ya udah kita ya santai-santai dulu sambil lihat-lihat ini ada fasilitas apa aja dalam villanya. Nah Bobers bisa intip, ini ada peralatan makan, minum, terus juga disediain kompor. Jadi kalau misalnya mau nganget-nganget sayuran atau mau masak nasi biar lebih hemat gitu kan ya, masak nasi aja lauknya ngojol, ini bisa banget karena disediain peralatannya. Tuh sendok, garpu, centong, nasi, mangkuk, piring, semuanya lengkap. Terus ini ada perpanci-pancian, ada talenan sama ya buat bikin mie atau buat bikin sambal nih ya. Ada ulekan juga. Tuh pancinya cukup banyak pilihannya. Terus di sebelah sini ada kulkas. Ini juga berguna banget ya buat nyimpen minuman atau mau nyimpen makanan. Kulkasnya cukup besar nih Bobers. Untuk minumnya dia ada dispenser. Nah kita naik dulu ke atas. Villa ini totalnya kan punya 3 kamar. Maksimal kapasitasnya itu katanya sih bisa buat 10 orang ya Bobers. Jadi ini kamar pertama itu di lantai atas. Nah tadi kan area living roomnya space-nya cuma segitu ya Bobers ya. Kalau misalnya bersepuluh kan pastinya bisa duduk di area dining room atau di mana. Tapi kalau misalnya masih kurang juga, pengen nonton di tempat yang lebih lega, bisa di kamar ini. Karena nggak semua kamar sih. Karena di kamar pertama ini dia ada televisi di depan ranjangnya. Tuh ini juga udah smart TV, udah bisa nonton YouTube, Netflix segala macam. Dan di samping ranjang tadi tuh juga ada extra bed ya Bobers. Nah ini TV-nya cukup besar nih Bobers, ukurannya sekitar 50-an. Terus di sebelah sini ini ada satu batap. Cuma untuk batapnya ini dia tidak bisa air hangat ya. Jadi dia cuma kerannya nyalanya cuma air dingin. Nah terus di sini kiri kanan ini shower. Kalau untuk yang di shower dia bisa water heaternya Bobers. Cuma kalau untuk yang batap nih nggak tahu kenapa water heaternya nggak nyampe sini. Terus di sebelah sininya ada wastafel. Dan Bocan suka banget ya ini tuh bentuk wastafel yang tidak bikin menciprat-ciprat kayaknya Bobers tuh. Jadi cukup dalam gitu. Terus mejanya juga panjang, bisa buat taruh perintilan, skincare segala macem gitu kan ya, apa yang dibutuhin cewek. Nah untuk area kamar mandi dia tuh
dia tuh emang dominannya tuh kaca-kaca semua kan ya. Tapi kalau misalnya mau privacy, dia udah kasih ording-ording gini Bobor. Jadi untuk kamar mandinya semuanya tuh full kaca, tapi tenang ada ordingnya. Jadi privasinya tetap terjaga, dan toilet sama shower terpisah kan ya. Jadi kalau misalnya yang satu mau ke kamar mandi, yang satu mau ke WC, itu bisa dipakai dua-duanya. Terus di sebelah sini ada area balkonnya juga. Tuh pemandangannya, pepohonan tinggi-tinggi di sini. Hawanya tuh enak ya, karena ini kan komplek perumahan, jadi nggak ada tuh Bobor suara motor-motor berisik, terus jalanan juga udah pasti mulus segala macem. Jadi menurut Bocan sih enak gitu ya, kayak berasa tinggal di komplek di Bandung aja gitu. Nah ini si bayi dia mau karaoke, tapi tadi udah Bocan lapin si mic-nya. Itu salah satu hal yang harus dilakukan kalau misalnya bayi mau main karaokean tuh harus dielap dulu semuanya ya. Nah ini kita mau karaoke. Bocan tuh bukannya mau pamer ya, tapi menurut Bocan suara si kakak tuh bagus loh. Tapi kesel banget, dia tuh gak pernah mau nyanyi. Ini tuh buat nyanyi aja tuh dia harus dipaksa-paksa dulu, tau gak? Dan sekarang kita lanjut explore di kamar sebelahnya ya Bobors. Ini udah disediain payung. Jadi walaupun antara satu bangunan depan sama bangunan belakang ini tidak beratap, tapi villanya tuh menyediakan payung. Jadi kita nggak perlu takut kebasahan kalau misalnya mau pindah ke bangunan yang di belakang sini. Tadi di sebelah kiri kita lihat sekilas ada alat barbeque juga ya Bobors. Kayaknya nih villa menyediakan alat barbeque juga. Bisa tuh di samping kolam. Nah ini kamar kedua. Di sebelah kiri juga tadi ada extra bed. Terus ini ranjangnya kapasitasnya bisa untuk 3 orang ya berarti, karena di atas yang di ranjang 2, terus yang extra bednya 1, berarti 3. Kalau yang di atas pertama kamar tadi itu dia extra bednya 2, berarti bisa 4. Ini 7 ya. Nah semua kamar di sini itu punya kamar mandi pribadi. Jadi kalau misalnya kita mau ke toilet itu tidak perlu susah. Cuma kalau yang di area living room tadi, di dining room tadi itu nggak ada kamar mandinya Bobor. Jadi kalau mau ke kamar mandi mau nggak mau harus ke kamar atas atau mau ke kamar yang di dekat kolam renang ini. Nah ini area showernya, toiletnya ya kurang lebih sama lah ya seperti toilet yang di lantai atas tadi. Tuh yang di kamar sana. Sekarang kita lanjut ke lantai atas ini. Ini kamar ketiga ya Bobors. Tuh kita perlu naik tangga. Ini tangganya ala-ala industrialis, dan Bobors harus hati-hati sih ya, karena tangganya agak memutar seperti itu. Terus di sini kapasitasnya bisa untuk 3 orang juga, karena ada satu tambahan extra bed di sebelah sini. Tuh nuansa kamarnya kurang lebih sama ya Bobors. Dia dari backdrop di ranjangnya lucu. Ini mengingatkan kayak rumah kayak kerang di Mutiara gitu gak sih? Nuansanya bagus ya Bobors. Jadi kamarnya tuh emang estetik banget. Terus ada kamar mandi juga di sini, dan ini kerannya juga lucu tuh ya. Kerannya tuh airnya harus ngalir ke kayak pancuran dulu gitu, baru bisa kita tadain. Nah ini kamar mandi sama toiletnya sama ya Bobors. Sabun shampoo disediain, cuma kemarin dental kit itu nggak dapet sih, jadi Bobors bawa sendiri aja. Nah di sebelah sini juga ada balkon, kita bisa lihat pemandangan keluar ke kolam renang. Kolam renangnya lampunya bagus ya, biru-birunya gitu, cuma kan lagi hujan jadi kita nggak berenang. Nah ini suasana malam harinya, cantik banget villanya. Tuh kalau yang di sebelah dia lagi kosong ya Bobors. Kita intip-intip lah ya sekilas, kayaknya kurang lebih sama sih. Cuma ini tuh pembatasnya dia tuh cuma kayak tanaman doang Bobors. Jadi kita sesama penghuni villa harus harus saling menghargai lah ya, harus saling jaga suara biar nggak ganggu tamu sebelahnya kalau pas lagi dapet yang dua-duanya. Tapi kalau misalnya Bobors butuh yang kapasitas lebih besar nih ya, jadi villa ini tuh bisa connecting ke sebelahnya. Jadi bisa pesen 2. Jadi bisa buat 20 orang langsung. Dan tadi kita udah sempet tidur, sekarang kita mau makan sahur. Nah, ini jajanan semalam nih Bobors. Jajanan semalam ya buat nambah-nambahin sahur lah ya. Ini cilok Setiabudi. Bobors kalau ke Bandung harus jajan ini. Ini tuh Bocan sampai bawa-bawa ke Jakarta karena ciloknya enak, bumbu kacangnya enak. Ini namanya cilok Setiabudi, ada di Ojok. Dan ini Bocan pesennya kemarin bebek apa gitu lah ya,
lupa ya, Bobors ya, bebek biasa gitulah ya, bebek goreng. Ini mereka sahur sambil nonton gadget biar mereka buat ngilangin ngantuk lah ya. Kalau kita zaman Bocan dulu sahur sambil nonton Goyang Sesar ada yang inget gak? Ketahuan ya umurnya kalau nonton Goyang Sesar itu. Dan sekarang udah makan sahur, sekarang kita mau lihat cek suhu sama internet juga. Untuk suhunya ini 21 derajat Celcius, dan untuk internetnya ini ya cukup kenceng lah ya Bobors, di atas 20 Mbps. Dan selamat pagi. Ini kita bangun tidur lihat pemandangan pepohonan seperti ini Bobors. Tuh enak banget sih duduk-duduk di sini, tapi nggak bisa ditemenin kopi karena mereka lagi pada puasa. Kalau Bocan sih nggak apa-apa ya ngopi. Nah ini suasana pagi harinya, kita bisa nonton atau mau berenang. Cuma anak Bocan lagi nggak semangat berenang kali ya, jadi ya udah biarin mereka nggak berenang, kita main-main aja di sini sambil nonton. Nah ini si bayi sebenarnya dia pengen berenang, cuma karena nggak ada yang nemenin berenang, jadi ya udah kita dudukin di sini aja main air ya. Terus kalau kemarin kan kita check ini kemalaman ya Bobors, jadi belum dapet POV kamarnya pas siang tuh kayak gimana. Nah ini Bocan mau kasih lihat POV pas siang harinya. Tuh kamarnya bagus banget ya. Jadi mau siang mau malam pencahayaannya tuh oke sih sebenarnya. Nah ini kamar atas. Tuh kalau versi siang seperti ini ya kan, udah dirapiin lagi. Villanya estetik banget sih, Bocan suka banget, dan harganya itu kan masih sekitaran 2 jutaan ya Bobors. Kalau sama pajaknya paling 2 juta sampai 3 jutaan. Tapi ini tuh muat buat 10 orang, dan lokasinya juga cukup strategis. Kalau Bobors mau ke tempat wisata, kalau Bobors mau ke restoran masih nggak terlalu jauh gitu, karena dia udah ada di Bandung yang bagian atas. Dan kamarnya juga estetik seperti ini, harganya murah ramah kantong. Menurut Bocan sih ini wajib Bobors save dan datengin kalau nanti mau ke Bandung. Dan sekian review nuansa Villa Bandung dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru nih buat Bobors yang mau liburan ke Bandung, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.